إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan satu hadis. Riwayatnya Sayyidina Sufyan ibnu Abdillah. Suatu ketika Sayyidina Sufyan ibnu Abdillah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau datang kepada Nabi? Karena beliau ini mengkhawatirkan tentang agamanya. Mengkhawatirkan tentang agamanya kalau ada satu amalan yang perasaan beliau biasa saja, ternyata amalan itulah yang akan menghalangi beliau masuk surga. Beliau khawatir jangan-jangan ada perkara yang sepertinya remeh, kecil, tapi justru itulah yang akan menjatuhkan, membuat beliau tersungkur di dalam neraka. Hari ini semua orang khawatir. Tetapi yang dikhawatirkan orang pada hari ini, mengkhawatirkan kesehatannya, mengkhawatirkan hartanya, masa depan dirinya, masa depan anaknya. Jarang orang yang mengkhawatirkan tentang agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma takhafu alaihi?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apa yang paling engkau khawatirkan dari diri saya? Perkara apa yang paling membahayakan dari diri saya? Amalan apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanihi thumma qala hadza. Maka Nabi Muhammad tidak menjawab.
Beliau memegang lidah beliau mengatakan, inilah yang saling saya khawatirkan untuk kamu. Beliau bukan mengkhawatirkan yang lain, sholatnya, ibadahnya, dakwahnya, tidak. Yang dikhawatirkan lidahnya. Satu anggota tubuh yang sangat kecil, tidak bertulang, tidak ada tenaganya, lemes. Tetapi bahayanya begitu besar sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Orang terkadang dia berbicara satu kalimah, ma yatabayyanu ma fiha, dia tidak merenungi tentang kalimah tadi. Ngomong biasa, ecek-ecekan, gunjing dikit, fitnah dikit, kecil aja. Dia tidak menganggap la yara fiha ba'san, dia tidak menganggap kalimah itu bahaya. Ternyata satu kalimah yang dia ucapkan kurang dari 1 menit tadi menjatuhkan dia ke dalam neraka 70 tahun jaraknya ke dalam. Satu kalimah, ngomongnya sebentar, itu pun gak terlalu berat, perasaannya menghina orang itu juga biasa saja. Ternyata wa huwa indallahi azim, itu ternyata dosa yang sangat besar yang membuat dia masuk neraka, jaraknya lebih jauh daripada ufuk timur sampai ufuk barat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj, beliau melihat ada orang tuh makan bangkai sampai muntah, makan bangkai lagi. Beliau tanya, "Man haula ya Jibril?" Itu siapa wahai Jibril? Orang kok makan bangkai busuk kok dipaksakan dimasukkan dalam mulutnya, itu siapa? Maka malaikat Jibril menjawab, humul ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu orang yang seleranya makan daging manusia ketika di dunia. Sambil ngopi, sambil ngerumpi, malam habis talim akhir makan dagingnya orang. Urut semua itu tetangganya, orang makalahnya digunjing satu persatu. Itu ya'kuluna luhuman nas. Orang yang sukanya makan daging mentah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lagi ada orang mengeluarkan lidahnya, setelah lidahnya keluar dia potong, keluar lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, dengan begitu tersiksa. Maka Nabi tanya, "Man haula ya Jibril?" Ini siapa lagi? Lidah ditarik-tarik sendiri, kemudian dipotong dengan begitu sakitnya, tumbuh lagi, dipotong lagi. Maka malaikat Jibril mengatakan, hum khutabaul fitnah. Mereka itu para pembicara, mubayyin. Yang dengan bayannya orang bukan semakin dekat dengan agama, tapi semakin jauh dari agama. Orang datang ke dalam bayan dia dalam keadaan iman, karena ada doktrin yang salah. Dia menjelaskan tentang Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Dia menjelaskan tentang Nabi berbuat dosa begini begitu karena Nabi Musa takut dengan makhluk dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Orang yang datang dalam keadaan iman bisa dikhawatirkan pergi dari bayan, imannya sudah lepas. Itu namanya khutabaul fitnah. Kadang-kadang terlalu jos. Nabi Musa itu imannya naik setelah dakwah. Sebelum dakwah itu imannya masih lemah. Ini namanya khutabaul fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga lidah yang kecil ini sangat tidak mudah. Sayyidina Yunus ibn Ubaidillah beliau mengatakan, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'anatas siyami fil harri syadidi bil basrati
ولا تحتمل ترك كلمة لا يعنيها. Saya ini, tubuh saya, kata beliau ini orang ahli mujahadah. Saya ajak puasa di tengah terik matahari yang begitu menyengat, begitu panas, tubuh saya kuat. Saya ajak itu malam tahajud mulai isya sampai subuh, tubuh saya kuat. Saya ajak zikir la ilaha illallah pagi sampai sore, kuat. Tapi tubuh saya ini saya ajak untuk menahan dirinya dari berkata yang tidak bermanfaat, gak kuat. Maknanya bagaimana kata para ulama? Ada orang-orang itu ahli korban. Dia kalau naik khurut 4 bulan itu bisa kuat. Jalan kaki, naik gunung, turun gunung, kena hujan, kena sengatan matahari, kuat. Tidur pinggir jalan tanpa alas, kuat. Tetapi dia tidak tahan mulutnya untuk tidak menggunjing orang. Berat ini, lebih berat daripada jihad fisabilillah, lebih berat daripada tarawih itu yang 30 juz yang mulai isya selesainya subuh. Ada orang-orang di sini tarawih itu habis isya agar subuh baru selesai 30 juz, itu masih ringan. Lebih berat menahan lidahnya dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena manusia itu dituntut untuk menjawab. Ada orang yang fitnah, dia harus bisa menjawab. Ada orang melecehkan, dia harus menjawab. Ada orang menghina, dia harus menjawab. Dituntut untuk jawab. Kalau bertahan itu susah. Masya Allah, ada Syekh Yusuf As-Susi. Beliau cerita, ada seorang wali Allah yang sangat terkenal sekali. Wali Allah yang sangat terkenal sampai kewaliannya itu ke pelosok-pelosok desa, semua orang tahu kalau dia wali besar. Walinya luar biasa. Maka ada satu orang pengen minta amalan kepada wali tadi. Pengen ngecek ini seorang ulama, seorang wali yang tersohor ini amalan hariannya itu apa tuh. Akhirnya dia datang mau salam ke rumahnya. Belum sempat salam, mendengar istrinya itu teriak, marahin suaminya. Marahinya bagaimana? Ya murai, lau aliman nas minka ma'alam, la rajamuka bil khijarah. Wahai ulama yang tukang riak, kamu itu kan bagus tuh di depan santri kamu. Ketika kamu ngajar agama itu bagus, seakan-akan kamu tuh wali, orang soleh. Tapi kalau mereka, murid-muridmu itu tahu apa yang telah saya ketahui dari diri kamu, tentu mereka akan datang ke sini bawa batu, kamu akan dirajam sampai mati. Maka orang yang dengar berita tadi, kaget. Oh, ini ulama itu cuman casingnya doang ternyata. Yang paling tahu mengenai dirinya itu istrinya. Khiyarukum fi ahli. Orang itu yang paling baik dengan istrinya. Lah ini istrinya dia mengatakan, seumpama orang tahu apa yang telah kamu lakukan sebenarnya, sifat kamu yang sebenarnya, mereka akan datang bawa batu ngelempari kamu sampai mati. Maka dalam pendengar tadi, orang yang menerima berita itu langsung termakan dia. Oh, dihukum rajam itu kalau orangnya zina. Orang sudah punya istri kemudian zina, maka dirajam hukumannya. Berarti ini ulama, tampaknya ulama berarti tukang cabul ini. Karena hukumannya bukan dicambuk atau diapa, mereka akan datang membawa batu melempari kamu. Dan tidak ada hukuman seperti itu kecuali zina. Berarti istrinya ini tahu kalau suaminya itu selingkuh. Apa ini? Dah, gak jadi dia. Balik ke rumah. Gak jadi belajar kepada ulama tadi. Ketika balik di rumah, sampai di rumah, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini kan berita, saya belum ngecek sendiri.
Dan beritanya itu lewat wanita lagi, sudah. Kenapa saya harus percaya dengan berita itu? Saya harus ngecek sendiri. Wes, berangkat lagi. Datang lagi. Assalamualaikum. Yang jawab istrinya, Waalaikumsalam. Bapaknya ada, Bu? Enggak ada. Suami saya sedang nyari nafkah sana itu loh, nyari kayu bakar di hutan. Itu nafkahnya bolong-bolong terus. Oh, nyari di hutan ya. Dia datang ke hutan. Sampai di hutan kaget dia melihatnya itu. Ketika Pak Kiainya tadi sampai ke hutan, dia panggil, "Hei makhluk Allah yang ada di sini, saya butuh kayu bakar, kamu datangkan ke sini." Itu singa, gajah itu lomba-lomba khidmat kepada Pak Kiai tadi. Jadi gajah itu lomba-lomba geger, itu semua yang ada di hutan itu geger semua. Setelah kayu bakar kumpul, diserahkan ke depan Pak Yainya, oleh Kiainya diangkat pelan keluar hutan dengan dibawa sendiri. Maka langsung dicium tangannya, dicium kakinya, "Ya Sayyidi, bimanil tahadal maqam." Wahai Tuanku, dari mana kamu dapat derajat yang begitu dahsyat ini, dari mana? Maka beliau mengatakan, "Bisabri ala ma sami'tal barikhah." Karena kesabaranku untuk diam dari apa yang kamu dengarkan kemarin. Kemarin malam. Masya Allah, ternyata jadinya wali besar itu gara-gara apa? Dicaci maki tapi dia diam. Dicaci maki kok diam toh Pak? Saya mau klarifikasi. Ganti tasbih saja. Ulama mengatakan Abu Ghazali, "Wa idza ma hamamta billahi fil batili faj'al makanahu tasbiha." Ketika kamu pengen berbicara, ketika engkau pengen berbicara yang enggak ada faedahnya, tahan, ganti tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa luzumus sukuti khairun minan nutqi wa in kunta fil kalami fasiha. Diam itu jauh lebih baik daripada berbicara, walaupun kamu tuh orang yang memang pandai dalam berbicara. Kalau caci maki, ganti subhanallah. Hei, kamu tuh begini Pak? Alhamdulillah. Kamu, yarhamukallah. Bagaimana? Siap amal kan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lidahnya, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun bisa mudah dijaga. Dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, setiap pagi hari seluruh anggota tubuh ini berbicara kepada lidah. Tangan kita berbicara, mata kita berbicara, lisan kita berbicara, hati kita berbicara, kaki kita berbicara secara gaib, berbicara kepada lidah. Ngomong apa? Nangshuduka an tastaqima fa innaka idza istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Wahai lidah, kami anggota tubuh semua ini berharap pada hari ini kamu berbicara yang baik. Kalau kamu baik, kami baik juga. Tapi kalau kamu buruk, kami bisa lebih buruk daripada kamu. Masya Allah. Maka kalau orang itu bisa jaga lidahnya, nanti mudah dijaga matanya. Akhirnya matanya itu, kalau jalan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jalan tundukkan pandangan. Ada orang tanya sama saya, "Pak, kok susah sekali jaga mata itu, bagaimana toh Pak? Kok mata saya kok jelalatannya luar biasa, itu bagaimana?" Karena tidak bisa menjaga lidah. Tidak bisa menjaga lidah menyebabkan mata pun tidak bisa dijaga. Kalau orang sudah tidak bisa menjaga matanya, nadhratun ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis, kata Nabi. Kalau orang itu melihat perempuan yang bukan mahramnya, maka dia mendapat satu panah yang beracun dari panahnya iblis. Faman tarakaha adzaqahu Allah halawata ibadatin tasurruh. Kalau orang bisa menjaga matanya, Allah akan beri hadiah dia kenikmatan dalam ibadah.
Orang itu banyak sekarang tuh sholat terus, talim terus, tapi nggak nikmat. Kenapa? Karena dapat panah dari panahnya iblis tadi. Sehingga hati itu terkena panah lagi, dipanah lagi, maka terpanah. Terpanah itu bukan terpanah dengan panahnya iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bisa menjaga lisannya, nanti dia juga bisa menjaga hatinya. Maka Sayyidina Malik bin Dinar beliau mengatakan, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'ni." Idza ra'aita qasawatan fi qalbik, kalau kamu merasakan hati engkau itu terasa gelap, itu kenapa toh Pak? Gelap itu bagaimana? Gelap itu hatinya tidak bisa menerima perkara yang hak, itu namanya gelap. Kalau ada orang nasihati yang hak, akan dimasukkan ke telinga kanan, dikeluarkan ke telinga kiri. Itu namanya hati gelap. Hati gelap itu bagaimana? Hati gelap itu kalau mendapatkan itu tawaran-tawaran agama, janji-janji Allah itu nggak tertarik. Disebutkan barang siapa baca subhanallah dapat pahala ini, barang siapa baca ini dapat surga ini, malah ditinggal tidur. Ini namanya hati gelap. Hati gelap itu tidak tertarik dengan janji Allah. Janji Allah itu biasa aja. Itu namanya hati gelap. Tetapi kalau dikasih tahu tentang janji makhluk, kalau kerja dapat segini, melek semuanya. Tapi kalau sudah mulai innal hamdalillah hadirin, itu sudah mulai iman kita ditingkatkan, langsung tidur. Itu namanya hatinya gelap. Hatinya gelap itu bagaimana? Hatinya gelap itu hati yang tidak pernah takut dengan ancaman Allah. Diancam neraka, diancam nanti azab kubur, itu biasa aja. Bahkan di tengah-tengah ancamannya dia bisa bil ngopi. Masya Allah. Jangan Pak, itu haram. Nanti tobat gampang. Maka malaikat-malaikat itu aneh dengan manusia itu aneh. Manusia itu aneh. Anak Adam itu aneh betul. Itu loh, disiapkan surga yang begitu megah setiap harinya itu, mereka itu nggak pengen. Di bawahnya tuh ada neraka yang begitu ngerinya loh, nggak pengen, nggak takut. Surga juga nggak pengen, neraka juga nggak takut. Lah terus bagaimana? Masya Allah. Wa khirmanan fi rizqik, tubuh tuh kerasa berat. Masya Allah. Dengar azan tuh gak bisa angkat kaki tuh kayak berat. Kenapa itu? Fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'nik. Banyak ngobrol ngalor ngidul yang gak ada fadilah dan gak ada pahalanya. Masya Allah. Maka kata para ulama mengatakan kalau orang itu bisa menjaga lidahnya dari perkara yang gak manfaat, ditahan. Nanti dia akan merasakan kejernihan hati. Kalau orang sudah merasakan kejernihan hati itu sudah gak bisa berhenti amal itu. Akan merasakan bagaimana rasanya nikmatnya sholat, akan merasakan bagaimana rasanya cinta kepada Allah. Kalau orang sudah merasakan cinta kepada Allah itu sudah dunia itu gak ada yang enak. Sayyidina Dhunnun al-Misri beliau mengatakan, saya datang ke Makkah al-Mukarramah. Ini ada orang badannya tergeletak, kayak sudah jadi bangkai, banyak luka-lukanya. Dia nangis terus, nangis, gak henti-hentinya. Maka oleh Sayyidina Dhunnun ditanya, "Ma yubki, kenapa kamu nangis tuh, kenapa?" Dia mengatakan, "Ini asyikun gharib. Saya ini nangis kangen, betul rindu, pengen jumpa dengan Allah." Ada yang enggak ya kayak begitu? Kalau orang sakit, Pak doakan biar panjang umur ya Pak ya. Kalau orang sudah asyikun gharib, orang kalau sudah cinta dengan Allah, pengennya apa? Ketemu dengan Allah, ketemu. Maka dia nangis saking pengen ketemunya Allah, tapi gak mati-mati. Maka Sayyidina Dhunnun itu kaget. Saya juga kangen juga, saya juga rindu juga, nangis juga.
Akhirnya ini nangis, pas terkencangnya nangis, kencang-kencangnya nangis, jantungnya itu pecah, langsung meninggal di tempat. Masya Allah, dia pergi cari kain kafan buat mandikan, buat ngafani, mau diurus itu. Cari kain kafan, datang mau dimandikan, jenazahnya hilang. Dicari Masjidil Haram tuh puter 7 kali, nggak ketemu. Tanya ke polisi, nggak ketemu. Tanya kemana-mana, nggak ketemu. Maka terdengar ada suara tanpa rupa, Nun, kamu nyari dia, nggak akan ketemu. Talabahu syaitan falam yajidhu wa talabahu ridwan falam yajidhu. Dulu ketika dia masih hidup, setan laknatullah alaih itu nyari dia, pengen digoda, dicari kemana-mana. Setan tuh iblis nggak ketemu nyari dia. Jangankan kamu. Ketika dia meninggal, itu malaikat-malaikat rebutan pengen ngurusi jenazah dia, mandikan dia, ngafani dia. Malaikat udah ketemu nyari dia. Sampai terakhir malaikat Ridwan, penjaga surga, pengen memberi penghormatan khusus kepada dia, mau diajak langsung ke surga sendiri. Ridwan pun, malaikat Ridwan pun nggak ketemu nyari dia. Kamu mau nyari, nggak akan bisa ketemu. Maka dia tanya, ya Allah, kalau begitu dia di mana ya Allah? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di satu tempat yang sangat mulia, yang enggak ada yang duduk di situ kecuali siddiqin. Dia telah duduk di sisi Tuhannya. Jadi malaikat pun enggak lewat, sudah langsung di sisi Allah. Itu kalau orang sudah hatinya jernih, ngerasakan bagaimana rasanya nikmatnya mahabbah kepada Allah itu. Wes, nangis, dan dunia itu nggak terkesan. Ada orang mau ngomel, mau nyaci maki itu sudah nggak ada, nggak masuk belas. Karena dia sudah punya himmatun aliyah, punya cita-cita yang terlalu tinggi, yang beda dengan orang lain. Yang saya ceritakan kemarin itu, Masya Allah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau itu jalan, dalam perjalanannya melihat ada anak muda sedang cocok tanam. Maka anak muda tadi bilang pada Nabi Isa, sal rabbaka ayyarzuqani mithqala habbatin min mahabbati. Wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah memberi kepada saya ini sebiji dzarrah dari cinta kepadanya. Maka Nabi Isa mengatakan, innaka la tutiq, kamu gak mampu. Nisbah dzarrah, kalau gak mampu 1 dzarrah, separuh aja, separuh. Ya, didoakan, Allahumma rzuqhu nisbah dzarratin min mahabbatik. Ya Allah, berilah rezeki kepada dia ya Allah, separuh biji dzarrah dari cinta kepadamu ya Allah. Ditinggal pergi. Setelah ditinggal pergi, setelah berapa waktu yang lama, Nabi Isa melewati tempat yang sama. Ternyata bagaimana? Dia tanya kepada orang-orang, mana orang di sini yang kemarin dulu tuh, mana anak muda itu? Sudah gila ya Nabi Allah. Dia gila dan pergi nggak tahu kemana. Sejak engkau doakan, saat itu juga dia gila dan dia pergi. Maka Nabi Isa doa, ya Allah, tampakkan kepada saya toh ya Allah itu di mana, toh letaknya dia itu di mana. Setelah ditampakkan, dikasah, kelihatan itu. Ternyata orang itu di atas gunung, sedang angkat tangan, bajunya sudah compang-camping, nggak makan, nggak minum, kena panas, kena hujan, nggak berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pernah ngerasakan nikmat kayak begitu apa belum? Masya Allah. Maka Nabi Isa datangi, ya fulan, ada Isa. Wahai fulan, saya Nabi Isa, lihat saya. Terus dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fulan, ada Isa. Terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibentak oleh Nabi Isa itu. Terus, ya Allah, ya Allah. Maka terdengar suara tanpa rupa. Suara tadi mengatakan, ya Isa,
Akaifa yasma'u kalam al-adamin man kana fi qalbihi nisfa dzarratin min mahabbati. Wahai Nabi Isa, bagaimana mungkin seseorang itu bisa mendengarkan kalamnya anak Adam kalau dalam hatinya ada separuh biji dzarrah dari cinta pada Allah. Separuh biji dzarrah saja sudah enggak dengar kalamnya anak Adam. Wa izzati wa jalali law qatta'tahu bil minsyar lama alimah. Seumpama kamu cincang-cincang tubuhnya pakai gergaji, dia tidak akan terasa. Kalau orang dapat mahabbah itu begitu. Kalau masih baper, udah nyaci maki pak. Oh. Ini ada orang mencaci maki saya pak, menghina saya dikira sesat pak. Berarti masih belum cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta itu kalamnya Adam tuh nggak dengar. Orang mau ngocehnya kayak apa nggak dengar bagaimana? Orang ngoceh ya Allah, ya Allah. Ngoceh lagi ya Allah. Orang gila ya Allah. Dia dipanggil gila ya nggak apa-apa. Ya Allah dapat pahala. Bagaimana? Siap? Ini benar ini, masya Allah. Kalau sudah seperti itu, Allah jadikan tubuhnya itu cahaya semua, lidahnya cahaya, mulutnya cahaya, tangannya cahaya. Sehingga bagaimana? Dia belum ngomong orang dapat hidayah. Sekarang orang itu dakwah, ini orang kampung saya ini pak, Bani Israel semua pak, Fir'aun semua itu mereka itu. Kalau kita memang terang betulan, mereka itu akan mendapat cahaya dari kita sendiri. Jadi jangan nyalahkan orang, tapi nyalahkan diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah himmah aliyah itu seperti itu. Kita sholat, kita dakwah, kita berjuang, kita puasa untuk apa sih? Supaya kita masuk surga. Setelah masuk surga mau apa? Puncaknya surga itu apa? Puncaknya surga itu ketika hari Jumat mereka akan dipanggil langsung oleh para malaikat, kumpul, ditaruh satu tempat ngelihat Tuhannya. Itu sudah puncak, sudah. Ketika manusia itu Allah berfirman kepada mereka, saluni, mintalah kepadaku. Hari ini hari tambahan, hari ini yaumul mazid. Allah akan tambah, hari ini saya akan tambah, mintalah. Mereka itu bingung minta apa lagi, semua sudah ada. Maka mereka mengatakan apa? Ya Allah, kami minta ridhomu aja ya Allah. Allah berfirman, kalau kamu nggak saya ridhoi, kenapa saya taruh di sini? Sudah saya ridhoi, minta yang lain. Mereka doanya apa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kami kalau boleh pengen melihat zat Engkau ya Allah. Ketika orang sudah melihat zatnya Allah itu bidadari 2,5 miliar itu lupa semua. Surga itu hilang saking nikmatnya itu. Surga itu hilang, kenikmatan itu hilang. Nikmatnya luar biasa. Sampai setelah mereka itu mendengar firman Allah dari Allah langsung. Allahumma ja'alna minhum. Dan nanti sopnya kan seperti sop sholat Jumatnya. Kalau Jumatnya di depan, nanti ngelihat Allah di depan. Kalau Jumatnya yang di belakang. Kalau di belakang tembok, ya di belakang tembok sana. Masya Allah, ketika mereka sudah melihat Tuhannya itu, badannya itu penuh dengan nur sampai temannya nggak bisa melihat dia. Cahaya semua tubuhnya itu. Dia pulang, istrinya itu bingung, mana suami saya kok cahaya itu? Setelah berapa hari mulai turun, setelah hilang cahayanya, tampannya 1000 kali lipat daripada dulu. Itulah puncak kenikmatan. Itulah yang kita cari. Yang kita cari itu apa? Dapat ridha Allah, dekat dengan Allah, bernikmat-nikmat ketika menghadap Allah. Semua itu hanya perantara. Semua perantara. Amal kita perantara. Tujuannya itu bagaimana kita dekat dengan Allah. Bagaimana? Itulah himmah aliyah. Tujuannya itu Tuhan begitu loh. Jangan makhluk lagi. Tujuannya dirubah. Jangan dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk. Ini pak, ini itu pak, ini pak, dari pak ke pak, ke ustaz ke bapak. Itu makhluk. Mana Allahnya? Itu namanya himmah aliyah. Orang tuh punya cita-cita yang tinggi.
Ketika orang sudah punya cita-cita Allah, sudah nanti semangatnya itu bukan jos-josan. Semangatnya itu karena cintanya sudah. Kalau sudah karena cintanya nggak bisa dihentikan oleh siapapun. Walaupun seluruh dunia nyaci maki dia tidak akan bisa berhenti. Orang loh dia nggak nyari apa-apa, nyari Allah kok Pak. Saya tuh nyari Allah, bukan nyari bapak. Jadi kalau ada orang nyanyi maki, dia siapa? Saya nyari Tuhan saya, Allah. Yang penting amal. Fokus amal, fokus dakwah, fokus hidupkan masjid, sudah. Tahan lidah kita dari berdebat, tahan lidah kita dari menghabiskan waktu yang gak ada faedahnya, tahan diri kita dari menggunjing orang, itu merugikan. Setan tuh pinter. Orang tabligh tuh pahalanya banyak, sibuk amal. Setan tuh pinter. Gimana amalnya biar habis? Pagi nanti taklim, sudah khususi, sudah ini, sudah itu. Setan tuh paham. Kalau saya biarkan bisa dapat fi maqal sidqin inda malikin muqtadir nanti. Maka setan itu ngerjain orang tabligh itu bagaimana? Dibikin amalan yang sedikit aja tapi pahalanya hilang. Apa itu? Gunjing orang. Dikit pahalanya hilang. Masya Allah. Sudah letih 4 bulan setiap tahun itu 8 jam, 12 jam atau 15 jam setiap hari, sudah capeknya luar biasa itu. Ternyata gunjing 2 menit dikirim semua pahalanya. Masya Allah. Maka jangan kalah pintar dengan setan ini, jangan kalah pintar. Pokoknya perkara yang akan menghabiskan pahala kita, tahan. Akan menghasilkan pahala kita, tahan. Yang dipikir pahala. Ngomong-ngomong melecehkan, ngomong-ngomong perdebatan, ditahan. Fokus amal, fokus dakwah, nyari ridha Allah, mati dalam keadaan iman, insya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.